Kalau berbicara bulir ya, berbicara bulir ini dalam satu malai menurut informasi yang saya tahu ya, karena kan memang aku petani padi itu juga baru-baru inilah, belum lama. Nah, kata-katanya orang yang sudah sering tanam ini, dalam satu malai ini kurang lebih ada 123 bulir padi untuk yang 42. Kalau 32 kan berada di sekitar 90-an ya, 90 bulir dalam satu malai. Untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku para petani. Berjumpa kembali bersama Petani Ngapa Kebumen. Dan pada sore hari ini kita sedang sidak pada tanaman padi ini, padi Impari 42. Karena dari kemarin-kemarin kita selalu membahas cabai dan cabai ya, terlalu pedas, mungkin udah capek dan juga banyak perdebatan yang tidak berguna. Jadi untuk mengademkan pikiran agar pikiran nggak terlalu kalang kabut, setiap hari berdebat masalah cabai, pestisida, sekarang kita agak ngadem dulu, kita membahas seputar pertanian padi aja. Karena untuk saat ini kan memang tanpa kita sadari kan, untuk petani padi khususnya di wilayah Indonesia ya, di wilayah Kebumen, di daerah saya itu kan, untuk umur-umur yang masih muda ini kategorinya jarang lah, mungkin hampir dikatakan dari 100 orang paling yang mau tanam padi sekitar paling mentok di 5 orang atau 5% ya. Nah, mungkin untuk intermezzo itu. Dan sekarang kita membahas pada tanaman padi. Ini tanaman padi saya ya. Ini jenisnya Impari 42 lur. Impari 42 sedikit berbeda, tapi masih ada kesamaan dari Impari 32. Dia sama-sama dari Impari, cuma perbedaannya dia lebih tahan terhadap roboh. Batang padinya lebih besar lur. Nih, bisa dilihat batang padi lebih besar dan lebih kokoh. Cuma ini minusnya untuk secara keseluruhan kalau menurutku pribadi itu bulirnya agak kecil ya, bulirnya lebih kecil daripada jenis Impari pada umumnya, seperti ada Impari 32 dan lain sebagainya lah. Dia yang paling kecil. Kalau berbicara bulir ini dalam satu malai menurut informasi yang saya tahu ya, karena kan memang aku petani padi itu juga baru-baru inilah, belum lama. Nah, kata-katanya orang yang sudah sering tanam ini, dalam satu malai ini kurang lebih ada 123 bulir padi untuk yang 42. Kalau 32 kan berada di sekitar 90-an ya, 90 bulir dalam satu malai. Untuk anakan standar lah, seperti Impari pada umumnya. Dia lumayan unggul dan tahan roboh. Jadi kan kemarin ini ceritanya ya, tanam padi 42 ini itu karena dulu ini ya, satu lokasi ini ditanam padi 32. Ini total luasan ini sekitar 110 bin lah. Kalau di sini satuan kan ubin ya, mungkin untuk sebagai kalkulasi aja perbandingan ya, kalau 1 hektar biasanya satuan yang diakui Indonesia kan 1 hektar, ukuran hektar. Nah, sebagai untuk bahan pertimbangan atau bahan perbandingan ya, 100 ubin itu 1 hektar itu total luasannya ada 700, kalau nggak salah 700 berapa ubin lah ya. Nah, kalau satu ubin kan itu 14 meter persegi. Kemarin ini total semua tak tanami Impari 32. Kalau berbicara bagusnya dari bulir padi, hasilnya itu lebih bagus. Cuma kendala kemarin hampir 80-90% itu semua tanaman, hampir semua lah itu roboh. Karena kan Impari 32 itu cenderung bulirnya berat, terus batangnya tidak kokoh. Nah, jadi ini kan untuk kenapa memilih Impari 342 ini, karena yaitu pertimbangannya biar nggak roboh. Tapi kalau secara kualitas tak akui memang 32 lebih unggul. Nah, ini bisa dilihat dia bulirnya lebih kecil. Sekarang kita berbicara umur ya lur. Ini umur kemarin tanam pada umur 25 HS 25 hari setelah semai ya, umur benihnya. Nah, ini ditanam pada tanggal 1 Desember, berarti umur padi sekitar berapa ya, mungkin sekitar 50 hari lebih lah, 50 hari ya, 50 hari. Nah, sekarang bicara pada hasilnya ya. Yuk kita berbicara pada pupuk dulu lur. Ini total pemberian pupuk sekitar 30 kg lah, diberikan secara 3 kali berkala.
Untuk pemupukan pertama itu pada umur 15 hari setelah tanam. 15 hari setelah tanam itu kita kasih dasaran dulu yang nitrogennya tinggi, kita pakai urea itu 3 kg, pakai fosfat. Fosfat aku dapat dari SP26 itu yang 26%, itu 2 kg, dan untuk 5 kg-nya aku pakai Posca yang subsidi itu 15, 10, 12 kalau nggak salah ya. Nah, setelah masuk di umur 30 hari itu tak kasih urea, tak buang, nggak pakai nitrogen lagi. Nitrogen kita dapatkan dari pupuk Posca. Kita menggunakan Posca 5 kg, dan yang 5 kg itu tak kasih Vertipos. Dia sama 20% kandungan fosfatnya atau fosfor lah. Nah, terakhir kemarin pada umur 45 hari ini terakhiran NPK udah nggak masuk, ganti pakai KCL dari Mahkota. Itu harganya kalau nggak salah 50 kg itu 340.000. Dia kalium apa ya? Ya kalium dia 60%, sama Vertipos itu terkasih 5 kg 20% untuk fosfornya. Jadi kan memang ini kan lebih banyak cenderung apa ya? Lebih banyak cenderung kasih fosfor lah, unsur fosfor, karena di sini memang daerahnya itu cenderung rawan roboh. Jadi kalau fosfornya itu nggak kuat, pengalaman yang udah-udah itu gampang banget roboh. Kadang udah mulai pengisian dia baru, di sini namanya meratak, mungkin apa kalau di tempat lain apa namanya nggak tahu ya. Di sini namanya meratak. Meratak itu artinya dia baru malainya baru keluar dari ini masa pengisian atau awal-awal generatif ya. Itu di sini namanya meratak dia. Pada musim itu biasanya itu rawan, awal pengisian itu kalau kurang fosfor itu rawan roboh. Sedangkan sekarang kita berbicara pada pestisida ya. Pestisida yang saya gunakan itu menggunakan Abamectin, dapat dari Nomectin. Untuk fungisidanya aku menggunakan dari Corteva, Ditan, dan juga dari Syngenta ada Bion M. Ya sama-sama Mancozeb, cuma sistemnya ada yang kontak, ada yang sistemik. Ya bisa dilihat dulu lah. Ini totalnya sekitar 100 kayak ini kan. Silakan dinilai lur. Untuk yang udah biasa bertanam padi, karena kan ini memang baru awal-awal sih. Nah, ini ada sisa lur. Ini di sini namanya kluyon atau tempat yang buat semai ya. Ini namanya di sini kluyon. Dia kan terakhiran, jadi masih hijau, belum rata. Oh, sebagai perbandingan lur, perbandingan, tapi nggak ada perbandingan yang ini sih, yang umurnya sama. Ini sebelah sini ada ini lur, apa? Ini Impari 32. Kalau berbicara jarak tanam, seharusnya ini yang ideal. Ini kurang ideal, cuma karena tanamnya masih diawat-awati apa ya? Masih bareng sama orang tua kan. Kalau orang dulu itu tanamnya senangnya itu yang rapat, terus harapannya kan mendapatkan panen lebih besar. Tapi mungkin kalau untuk petani-petani yang apa ya, yang mulai belajar, lebih baik gunakan jarak tanam yang ideal lah, kayak seperti ini ya. Ini kan perkiraan jarak tanam dalam 1 meter ini mungkin sekitar 4 jalur ya. Kalau lebih baik mungkin 3 jalur. Nah, kalau ini udah parah lagi, ini sekitar 6 jalur, 6 jalur atau 5 jalur. Ini terlalu rapat, jadi sinar matahari nggak gampang masuk ke bawah, sirkulasi udara juga kurang bagus ke bawah. Nah, minusnya kalau terlalu rapat seperti ini, itu menjadi sarang hama lur. Soalnya dia lembab, hamanya juga jadi banyak, seperti wereng, ada juga walang, ulat-ulatan, dia betah istilahnya di sini. Terus jamur dia juga gampang berkembang biak di daerah-daerah yang lembab seperti ini. Jadi mungkin ini pasti besok ada namanya penyakit kresek. Kalau ini bagus lur, sistem tanam yang seperti ini bagus. Kalau memang mau bagus lagi ya, kalau tanamnya udah nggak ngitung istilah agak luas lah daerahnya, itu lebih baik gunakan sistem jejer legowo ya lur. Jadi sistem jejer legowo itu sistem yang menggunakan tiap 3 jalur itu dikasih 1 jalur untuk jalur kita tempat merawat ya, seperti kita melakukan pemupukan, entah itu juga menyemprotkan pestisida dan juga pupuk foliar. Jarak tanam yang ideal itu untuk jalur tengahnya ya, jalur perawatan itu 50 cm. Jadi sistemnya gini lur, ini 3 ya, 3 jalur ini jaraknya 1 meter, terus kita potong lagi, potong 50 cm kita buat perawatan. Itu malah bagus lur. Oh ya, minta saran lur, untuk ke depan kita bahas tanaman apa lur? Kebetulan kan ini ada tanaman besok kemungkinan ya untuk menyambut musim tanam
bulan kemarau ini kemungkinan ada beberapa pilihan ya untuk dibuat konten atau video. Mungkin teman-teman bisa memilih atau memberikan saran lah ya, kita mau bahas tanaman apa. Mungkin untuk tanaman yang ready ya ready apa ya, yang tersedia saat ini mungkin ada padi, kalau besok mungkin ada jagung. Nah, ini ada beberapa tanaman juga, jenis tanaman merambat seperti melon dan juga ada semangka. Kalau melonnya udah tertanam itu sekitar umur 20 hari. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang berkomentar minta direview, besok untuk review lah, atau mungkin sedikit berbagi pengalaman ataupun memberikan tutorial tanaman melon, besok silahkan berkomentar dulu. Kalau mungkin permintaannya agak banyak nanti tak turuti. Atau semangka juga bisa. Kalau cabai, di sini ada cabai, ini cabai yang kemarin sempat buat jadi konflik di YouTube itu itu jadi perdebatan ramai lumayan kemarin lur. Ada yang berargumen harus pakai organik, ada yang berargumen harus menggunakan kimia. Tapi pokoknya kalau berbicara metode ya lur, berbicara metode dalam pertanian itu kita sebenarnya nggak usah saklek ya. Yang pertama, modal utama pertanian itu kan yang pertama kita harus punya teori. Nah, teori ini harus berjalan dengan praktek. Kadang ada orang ini hanya paham teori, dia nggak tanam, dia memberikan argumen ataupun pendapat, berkomentar sesuka hati. Memang benar lur, kalau pertanian itu harus ada benang merah ya. Benang merah itu artinya teori dasar pertanian ya. Misalnya kita berbicara pada pupuk nitrogen, benang merahnya kan itu kebutuhannya dia untuk untuk melakukan fotosintesis, dia butuh nitrogen. Cuma kan di sini kita nggak bisa aplikasikan dosisnya, kan ada yang bilang untuk segini pakai dosis segini, untuk segini pakai dosis segini. Harusnya nggak ada patokan pasti ya. Kita lihat juga pada kondisi lahannya, kita cek dulu kondisi tanahnya, ini jenis tanah apa tanah lumpur, apa tanah gambut. Nah itu kan untuk penanganannya itu kemungkinan lain, jadi nggak bisa dipastikan harus menggunakan metode ini itu enggak. Kita pokoknya fleksibel lah, jadi petani itu fleksibel mengikuti kondisi lahan. Dan juga kemarin ramai-ramai masalah lalat buah ya lur, ada yang ramai-ramai membahas masalah lalat buah itu. Di sana kan terpasang ya kemarin waktu membahas tanaman cabai. Nah, dari satu video itu kemungkinan bukan kemungkinan ya, ada dari beberapa, mungkin sekitar 5 komentar lah dari teman-teman YouTube juga. Dia berkomentar untuk mengatasi lalat buah itu nggak perlu pakai pestisida lur, itu pemborosan, buang-buang uang. Itu benar, itu nggak salah, itu benar, cuma nggak 100 benar, nggak sepenuhnya benar. Artinya di sini bisa dikatakan benar ketika dia tanam cabai di dalam pekarangan atau di dalam pot, dan mungkin untuk skalanya juga nggak terlalu banyak. Tapi ketika kita sudah berbicara pada hamparan artinya seperti ini lur, tanah luas seperti ini, itu kan namanya hamparan. Terus dia berkelompok, dari setiap petak-petak sawah itu ada tanaman yang berbeda, ada mungkin tanaman sama walaupun sama-sama cabai tapi umurnya berbeda, ada yang udah tua, ada yang udah muda. Itu nggak bisa kalau kita cuma pasang perangkap. Itu kita udah pakai pestisida yang bahan aktifnya itu mahal pun kadang kita masih heran lah, kok ada yang berkomentar, alah buang-buang uang pakai pestisida, kita pakai perangkap aja udah cukup. Nah itu yang saya maksud lur, jadi metode itu nggak saklek. Kita tetap menggunakan pakem ya, tetap menggunakan pakem atau benang merah, cuma kan untuk aplikasi di lahan kita itu melihat ya kondisi lah. Tapi mungkin untuk video ini saya cukupkan sekian lur. Ini udah adzan maghrib, ini udah gelap. Ini ceritanya kan sore hari gabut. Tadi baru selesai spray ini. Spray ini padi, tadi semprot Amistar sama Numectin. Nah, sore-sore kok rasanya pengen jalan-jalan. Tapi mungkin untuk video ini saya cukupkan ya lur. Kita sambung di video berikutnya. Untuk konten ke depan silakan teman-teman berkomentar, kasih saran mau bahas apa, membahas pupuk atau membahas apa, atau membahas pupuk tanpa tanaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam petani.